Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara buat billing PPN atas belanja instansi pemerintah. Sebelum dijelaskan tahapan atau cara membuat billing PPN atas belanja instansi pemerintah, perlu wajib pajak pahami konsep pembuatan billing PPN atas belanja instansi pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yaitu yang pertama, billing PPN itu tidak bisa dibuat di menu layanan mandiri. Baik PPN-nya disetor sendiri maupun PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah itu tidak bisa dibuat di menu layanan mandiri. Dan proses billing PPN itu melalui mekanisme faktur pajaknya dibuat terlebih dahulu dan lapor SPT PPN. Setelah lapor SPT PPN baru billing akan di-create by system. Terus konsep yang ketiga, untuk transaksi di atas 2 juta maka PPN dipungut oleh bendara. Ini perlu diperhatikan. Jika PPN dipungut oleh bendara atas transaksi di atas 2 juta maka billing PPN hanya bisa dibuat di akun bendara. Tidak bisa dibuat di akun rekanan. Jadi akun rekanan itu hanya bisa membuat billing PPN yang setor sendiri. Jadi atas yang transaksi yang di atas 2 juta itu PPN dipungut oleh bendara, dan billing PPN itu hanya bisa dibuat di akun bendara dengan catatan faktur pajaknya telah dibuat terlebih dahulu oleh rekanan dengan kode faktur 02. Oke, lanjut bagaimana cara membuat billing PPN. Ada 3 tahapan, yaitu login menggunakan akun bendahara atau akun PIC. Jadi PIC di sini biasanya bendahara yang ditunjuk sebagai PIC-nya, bendahara instansi pemerintah sudah ditunjuk sebagai PIC, ajukan kode otorisasi dan lakukan impersonating. Langkah kedua yaitu cek faktur yang dibuat oleh rekanan di menu pajak masukan. Dan langkah terakhir, langkah ketiga, lapor SPT masa PPN put di akun bendahara, baru billing PPN akan di-create by system. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba simulasikan bagaimana tahapan atau cara membuat billing PPN di akun bendahara. Jadi cara pembuatan billing PPN untuk transaksi di atas 2 juta ini hanya bisa di akun bendahara. Wajib pajak akses menggunakan jaringan internet di halaman Cortex DJP. Login menggunakan akun bendaharanya yang telah ditunjuk sebagai PIC. Masukkan NIK PIC atau NIK bendahara. Masukkan kata sandi, kode captcha, dan klik login. Setelah berhasil login, role aksesnya jangan diubah terlebih dahulu. Pastikan wajib pajak sebelumnya sudah mengajukan kode otorisasi. Di menu portal saya, permintaan kode otorisasi. Lalu ke bagian paling bawah, pilih kode otorisasi DJP. Masukkan kode passphrase-nya. Untuk kode passphrase, ketentuannya huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik minimal 8 karakter. Atau kode passphrase ini boleh disamakan dengan password dengan catatan karakter unik tidak bisa titik. Jadi ada karakter unik yang tidak bisa. Karakter unik yang umumnya bisa dilakukan adalah tanda @ atau pagar. Kode passphrase sudah dibuat, silakan centang dan klik simpan. Setelah disimpan maka permintaan kode otorisasi sudah dilakukan. Langkah ini cukup dilakukan sekali. Jika sebelumnya sudah pernah dilakukan maka langkah ini bisa langsung di skip. Wajib pajak bisa langsung mengubah role aksesnya. Lanjut ke langkah berikutnya, ubah role akses di bagian kanan atas. Ini role aksesnya masih role akses pribadi atau role akses bendahara. Wajib pajak mengubah ke role akses instansi pemerintah. Dalam hal role aksesnya sudah diubah, maka akan ada tulisan impersonating pada bagian atas, dan wajib pajak bisa lanjut ke langkah berikutnya yaitu cek faktur rekanan di menu pajak masukan. Oke, langkah berikutnya klik e-faktur dan klik pajak masukan. Klik tanda pena ini jika pembayaran PPN dilakukan oleh KPPN atau ada nomor SP2D atau terdapat data PM yang tidak sesuai. Jadi wajib pajak di menu pajak masukan ini, di submenu pajak masukan ini, wajib pajak mengecek kembali dengan cara scroll ke kanan, cek satu-satu baik NPWP, nama, tanggal faktur,
jumlah transaksi dan nilai PPN, di scroll ke kanan. Dalam hal terdapat data PM-nya tidak sesuai atau pembayaran PPN-nya dilakukan oleh KPPN atau ada nomor SP2D, maka wajib pajak klik tanda pena ini, klik edit. Setelah diklik edit, wajib pajak mengisi nomor SP2D dalam hal pembayarannya dilakukan oleh KPPN. Dalam hal pembayarannya dengan mekanisme membuat billing PPN, maka ini tidak perlu diisi. Keempat, yaitu tandai tidak valid jika terdapat data faktur yang tidak sesuai. Jika terdapat data faktur yang tidak sesuai, maka wajib pajak klik edit dan ke bagian paling bawah tandai tidak valid. Tandai tidak valid ini, dan wajib pajak mengkonfirmasi ke rekanannya untuk dilakukan perbaikan dengan cara ganti fakturnya. Jadi dalam hal data faktur yang dibuat oleh rekanan NPWP, nama, tanggal faktur, atau nilai PPN atau jumlah transaksinya tidak sesuai, maka wajib pajak lakukan klik edit dan ke bagian paling bawah tandai tidak valid dan konfirmasi ke rekanannya untuk dibuatkan faktur pengganti, faktur yang baru dengan cara faktur pengganti. Oke, kita lanjut ke langkah terakhir, lapor SPT masa PPN, baru billing PPN akan tercreate by system. Pada bagian ini kita klik SPT, surat pemberitahuan, lalu kedua klik surat pemberitahuan kembali. Masih di konsep SPT, silakan wajib pajak klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, langkah kelima yaitu pilih PPN pemungut PPN, lalu klik lanjut. Langkah ketujuh, pilih masa pajak yang akan dilaporkan, yang akan dibuatkan billingnya, lalu klik lanjut. Pilih model SPT, dalam hal wajib pajak baru pertama kali lapor, maka model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah klik buat konsep SPT masih di konsep SPT, wajib pajak bisa melihat daftar konsep SPT-nya. Dalam hal daftar konsep SPT-nya tidak muncul, wajib pajak melakukan klik tanda refresh pada bagian atas ini. Dalam hal sudah muncul daftar konsep SPT-nya, wajib pajak klik tanda pena ini. Klik tanda pena atau klik tanda lihat. Dan setelah klik lihat, wajib pajak melakukan pengecekan. 12, wajib pajak mengecek identitas bendahara. 13, wajib pajak mengecek data rekap jumlah transaksi dan PPN-nya. 14, wajib pajak mengecek data PPN yang dipungut oleh pihak lain jika ada. Dan 15, wajib pajak mengecek data nama yang akan menandatangani SPT. 16, di bagian sebelah kanan induk itu L1, itu wajib pajak mengecek data faktur yang dibuat oleh rekanan. 17, wajib pajak mengecek data PPN yang dipungut oleh pihak lain. Ini transaksi yang melalui SIPP jika ada. Dalam hal terdapat data yang tidak sesuai, maka wajib pajak mengecek ke faktur, atau wajib pajak bisa melakukan cara sinkronisasi dengan cara hapus SPT-nya dan buat konsep SPT-nya lagi. Dalam hal terdapat data yang tidak sesuai. Dalam hal datanya sudah sesuai, maka di bagian SPT induk wajib pajak di bagian paling bawah. 18, centang pernyataan. 19, ini biasanya sudah otomatis. 20, wajib pajak mengecek data identitas yang akan menandatangani SPT dan isi nama jabatan. Dan dalam hal datanya sudah benar, wajib pajak bisa lanjut klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, wajib pajak pilih kode otorisasi DJP. 24, cek NIK penandatangannya. Dan 25, isi kode Pespres-nya. Setelah isi kode Pespres-nya, klik simpan, tunggu hingga ada keterangan sukses. 27, klik konfirmasi tanda tangan. Setelah klik konfirmasi tanda tangan, maka SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT berpindah ke SPT menunggu pembayaran. Dan pada saat yang bersamaan, billing PPN akan masuk ke menu download. Dalam hal billing PPN itu wajib pajak tidak menerima di menu download, wajib pajak bisa mendownloadnya secara manual di folder
kertas ini atau di folder dokumen, wajib pajak bisa diklik folder dokumen bagian atas ini dan wajib pajak bisa melihat daftar kode billing yang baru di create by system. Dalam hal wajib pajak belum menerima billing PPN, maka wajib pajak scroll ke kanan dan klik unduh billing PPN. Setelah diunduh, wajib pajak bisa melihat daftar unduhan billing PPN seperti ini. Dan wajib pajak bisa menyetor seperti biasa, nyetor ke kantor pos atau ke bank atau melalui mobile banking dengan memasukkan atau menginput kode billing 15 digit ini. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, maka secara otomatis setelah datanya sinkron 2 atau 3 hari setelah dilakukan pembayaran, SPT yang statusnya menunggu pembayaran itu akan otomatis berpindah ke SPT dilaporkan. Jadi di sini tidak ada mekanisme input NTPN. Jadi wajib pajak cukup setelah dilakukan pembayaran, wajib pajak menunggu datanya sinkron dan menunggu SPT-nya berpindah ke SPT dilaporkan. Dalam hal SPT-nya sudah berpindah ke SPT dilaporkan, wajib pajak bisa mendownload BPE-nya di bagian tengah ini. Dalam hal BPE-nya sudah wajib pajak terima, maka pembayaran PPN dan pelaporan SPT PPN sudah selesai. Oke, demikian cara pembuatan billing PPN dan cara lapor SPT masa PPN bagi instansi pemerintah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.